Bagaimana mempelajari konsumen ini? Bagaimana mempelajari perilaku konsumen ini? Ini adalah sebuah kerangka berpikir. Sebuah kerangka berpikir bagaimana proses keputusan konsumen sesungguhnya dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Nah, faktor yang pertama kita sebut dengan perbedaan individu. Nah, faktor-faktor perbedaan individu inilah akan dikaji dengan perspektif teori-teori perilaku konsumen. Di dalam bagan ini yang dikemukakan oleh Ujang Sumarwan dalam bukunya Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, faktor individu konsumen adalah kebutuhan dan motivasi. Kemudian yang kedua, kepribadian dan konsep diri. Yang ketiga, proses pengolahan informasi. Yang keempat, proses belajar konsumen. Yang kelima, pengetahuan konsumen. Yang keenam, sikap konsumen. Dan yang ketujuh adalah keyakinan, kepercayaan, keimanan dari agamanya masing-masing konsumen. Ini akan memengaruhi proses keputusan konsumen. Nah, selain faktor perbedaan individu, maka proses keputusan konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan konsumen, yaitu budaya, faktor demografi, sosial, dan ekonomi konsumen. Juga tidak kalah pentingnya pengaruh lingkungan keluarga dan rumah tangga. Dan yang berikutnya adalah pengaruh kelompok acuan. Dan yang berikutnya adalah situasi dan lingkungan konsumen. Yang ini secara langsung akan memengaruhi perilaku konsumen. Dan yang terakhir adalah bagaimana perkembangan teknologi ini juga akan memengaruhi perilaku konsumen. Nah, selain kedua faktor tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, maka tidak kalah pentingnya adalah pengaruh program pemasaran ataupun program sosial pemasaran, baik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga nirlaba, serta partai politik, yang ini semuanya akan memengaruhi bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk mempengaruhi bagaimana konsumen membeli, mengkonsumsi barang dan jasa. Setelah kita memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan, maka yang berikutnya adalah merumuskan implikasi manajerial. Kalau yang akan berbisnis, maka ia akan mampu membangun strategi pemasaran dengan baik. Kalau ia bekerja sebagai pendidik konsumen, ia akan mampu merumuskan kebijakan dan juga program-program. Kalau ia sebagai pengambil keputusan di DPR maupun pemerintah, dengan memahami perilaku konsumen diharapkan ia dapat merumuskan kebijakan dengan sangat baik.